itu dilahirkan siapa? Siapa? Gonjes Dajjal. Alkitab mengatakan nanti seluruh dunia itu akan mengaku bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Sebenarnya Entok tidak etis kalau harus men-share video tersebut, ya, video sebelah. Karena apa? Si Richardnya lagi pansos karena dia podcast tapi meletakkan produknya di meja, berarti sambil jualan. Satu. Baru kedua, si Richard ini yang penting viral. Dia tidak menengok basic dan siapa narasumbernya, ya. Jadi dua kelemahannya, ya. Jualan sambil podcast. Kedua, mencari narasumber yang belum tahu latar belakang sesungguhnya. Yang ketiga, karena dia memakai kata-kata, ada juga di situ katanya umat Islam, ya. Berarti dia mengajak dong umat Islam untuk berkomentar. Nah, Entok umat Islam, makanya Entok share video tersebut. Baru yang paling utama, sebelum Entok panjang lebar membahas video si Richard tersebut sama perempuan Gonjes ini, ya, Entok harus berkata, Dajjal itu bisa berubah wujud dalam bentuk apa saja. Aku tertarik, keberatan nggak kalau ngebahas tentang histori transgendernya? Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Oke. Sejak kapan kepikiran untuk maksudnya gini, transgender itu historinya gimana? Di mana? Kapan? Terus apa aja ketika itu yang dialami? Jadi Beb, kalau khususnya untuk diri aku ya, aku tidak menghakimi transgender yang lain. Mohon maaf ya, saudara-saudaraku. Jadi khusus untuk Ratu Entok itu, untuk menjadi trans itu aku ada dua tahap gitu. Jadi nggak segampang orang pergi ke Thailand, karena kalau di Thailand itu jadi transgender kayak bongte alat, tek buang gitu. Jadi kalau Entok kan memang pengerjaannya di Indonesia, perdana dan pelopor se-Indonesia. Baru dilakukan di Indonesia, khususnya Entok berdomisili di Medan itu ya baru Entok. Jadi memang programnya prosesnya panjang banget. Dan aku baru melakukan tuntas memang pure, memang jadi lengkap semua kelamin perempuan itu sama aku itu di tahap yang semalam, yang aku semalam opnami sampai 1 mingguan. Yang baru-baru ini. Ya. Artinya dari tahap awal sampai sekarang berapa Itu lama? Hampir berapa tahun ya? Aku sama papanya 6 tahunan berarti. 6 tahunan. 6 tahunan. Wow. Karena memang kita harus ngilangkan trauma dulu, mengumpulkan biaya dulu. Baru kedua, sebenarnya apa sih, udahlah yang penting udah ada lubang kan gitu ya. Cuman kan kita ternyata nggak bisa seperti itu gitu. Apalagi kita mau menggugat ke pengadilan, memang harus ada bedah yang memang menyatakan iya dia perempuan gitu. Tidak hanya sekedar buang batang jadi perempuan, tidak seperti itu. Itu di Medan, semuanya dilakukan di Medan atau di Jakarta? Indonesia dulu. Kita memang ada rujukan Jakarta, Jakarta dulu. Nggak segampang itu, Beb. Ada duit pun di Medan nggak bisa seperti itu, karena dokternya memang harus dipanggil dulu, disidak dulu ke Jakarta, segala macam prosesnya banyak. Boleh cerita nggak sih proses awal pertama itu seperti apa? Kan 6 tahun nih. Untuk merubahnya. Iya. Ke 6 tahun perjalanannya. Pastinya kita tes kejiwaan dulu. Oke. Kita tes kejiwaan, ujian dulu betul-betul nggak aku ini sehat gitu. Karena banyak orang menganggap kalau perubahan kelamin itu berarti nggak sehat nih, orang gila nih gitu. Masa merubah kodrat Tuhan nih gitu. Jadi aku menghadapi psikolog sama dokter kejiwaan itu ada 2-3 orang. Dan itu bayarnya mahal. Dan kita ujian lagi kayak ujian PNS, 350 soal aku hadapin. Bayarnya sampai berapa mahal? Kalau maksudnya untuk tahap 1, tahap 2 atau memang khusus psikolog ya? Psikolog itu. Untuk hanya temu gitu aja kita dianggap 400.000 ya untuk satu orang. Oke, nah itu untuk tahap awal. Selanjutnya tahap apa lagi? Banyak. Kita memang harus sidang, ketok palu dulu, baru tes darah, tes HIV. Ketok palu itu nggak maksudnya ngapain? Dipersidangkan, karena di Indonesia ini mohon maaf ya, aku tergemu-gemu juga sih, karena kan kita ada menteri agama, Beb. Iya. Di Indonesia kan tidak dibenarkan ada operasi itu. Betul. Gitu. Jadi banyak yang pro dan kontra. Bahkan dokter-dokter juga, kenapa kamu berani lakukan sama Ratu Entok gitu. Banyak seperti itu. Oh, artinya mereka juga punya pertanggungjawaban. Iya. Dan khususnya itu secara kalau dokter hukum. yang muslim banyak yang memang tidak mau pegang aku, bukan tidak mampu mengerjakan ataupun bermusuhan sama Entok, enggak. Alhamdulillah semua, bahkan dokter Frank itu sangat baik sama Ratu Entok. Cuman maksudnya kan itu agak
keiman kita agak bertentangan. Betul. Ya. Crash, great. Aku tidak peduli kalian mau bertuhankan siapa, mau bertuhankan Gundurwo pun berkali-kali aku bilang silahkan. Nah, karena kau mempertegas tadi dibicara kau wanita Gonjes, kalau orang Islam selalu menyamakan Yesus itu dengan Nabi Isa. Oke, berbeda. Tuhanmu adalah Yesus, Nabi Isa kami adalah Nabi Isa kami. Oke, fine kita di situ. Sekarang kau harus menjawab siapa yang dilahirkan, siapa yang dilahirkan, yang ditetein, yang disusuin, yang berak, yang dikandung, ya, apalagi yang kencing, yang menghisap pentil dari seorang Bunda Maria. Siapa? Coba jawab. Siapa? Siapa yang teberak, yang oek, ya, yang ngisap pentil, minum susu, ya, yang terkencing, yang dibedongi, ya, yang dipretkan dari kemaluan seorang perempuan namanya Maria ataupun Maryam. Siapa? Coba jawab. Jadi kadang-kadang orang bodoh, dakjal, dia menjelma jadi seolah-olah kayaknya wanita santun, wanita yang pintar, wanita yang berbicara dengan penuh attitude. Coba dia dudukkan, jangan sama Entok ya. Kalau Entok mungkin ya karena orang pendosa, kalian nggak akan pernah menganggap bicaraku benar. Dudukkan Ustaz Somad, dudukkan si perempuan Gonjes dan buka sejarah. Katanya dia jangan menarik dari sisi filosofi, jangan bisa dari ini. Tapi sejarah, tutup kitab tapi buka sejarah. Sejarah itu tidak akan pernah bisa tertutup. Oke, dudukkan Ustaz Somad, dudukkan si perempuan Gonjes, buka sejarah sesungguhnya. Siapa yang ditetein? Siapa yang terberak? Siapa yang mengisap pentil, ya? Siapa yang disusui? Siapa yang dibedongi? Siapa yang dioekkan? Coba, coba. Halo saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan dimanapun Anda berada, bertemu kembali bersama saya Rina Solihin dalam channel Rina Menjawab. Teman-temanku yang terkasih di dalam Tuhan, bagaimana kabar Anda hari ini? Saya berharap kita semua selalu dalam lindungan Tuhan dan selalu diberi berkat damai sukacita yang tidak pernah diberikan oleh dunia ini. Teman-teman, dunia tidak mengerti akan hal ini. Mereka menganggap ini adalah sebuah kebodohan. Bukankah untuk menyelamatkan umat manusia tidak perlu repot-repot untuk mati di tiang salib? Tidak perlu repot-repot Allah datang ke dunia ini menjadi manusia. Cukup ampuni saja, selesai. Ya, karena Tuhan yang Maha Kuasa itu Maha Pengampun, kemudian berkuasa ya untuk melakukan segala apapun, dan Dia Maha Pengasih, Maha Penyayang. Dia cukup mengampuni saja, selesai. No way, teman-teman. Tidak bisa. Mengapa tidak bisa, teman-teman? Karena upah dosa adalah maut. Dosa hanya bisa diselesaikan melalui penghukuman. Semua manusia sudah berdosa dan sudah kehilangan kemuliaan Allah. Dan seharusnya manusia ini semuanya nyemplung
ke neraka karena dosa-dosa mereka. Karena setetes dosa pun cukup membawa kita ke neraka. Karena sorga, tempat yang maha kudus, itu tidak bisa dihampiri oleh setetes dosa pun. Harus absolut kudus, total kudus. Itulah orang-orang yang bisa menghampiri sorga, teman-teman. Jadi tidak ada, ya, dengan kondisi sebagai orang berdosa, walaupun hanya 0,01 gram dosanya, tidak bisa, ya, tidak bisa. Karena di Alkitab jelas tertulis bahwa semua yang najis itu tidak bisa masuk ke dalam kerajaan sorga. Tidak ada yang bisa kita ungkapkan sebagai ucapan syukur kita kepada Tuhan atas kasih anugerah Tuhan yang begitu besar kepada kita semua, yaitu Dia sudah mengasihi kita terlebih dahulu di saat kita masih berdosa. Tuhan sudah menetapkan bahwa upah dosa adalah maut. Tidak ada cara penyelesaian dosa. Tidak ada cara lain, teman-teman, kecuali yang ditetapkan oleh Tuhan. Satu-satunya cara adalah dosa harus dihukum. Dosa harus dihukum. Tapi Allah sangat mengasihi kita. Dia tidak mau, Dia tidak tega untuk menghukum semua umat manusia ini di neraka, teman-teman. Tuhan mau tidak seorang pun yang binasa. Tuhan mau semua manusia ini diselamatkan. Tuhan mau semua manusia ini masuk ke dalam kerajaan sorga. Karena kasihnya itulah Allah itu datang ke dunia ini menjadi manusia. Untuk apa? Supaya Dia dalam keadaannya sebagai manusia bisa menggantikan kita yang manusia ini dihukumkan. Artinya, seharusnya kita yang berdosa ini dihukumkan, tetapi Tuhan menggantikan kita dihukum. Karena kalau tidak menjadi manusia, itu Tuhan tidak bisa menggantikan kita. Jadi itulah kepentingannya mengapa Allah itu menjadi manusia. Supaya Dia, manusia Allah ini, bisa menggantikan kita dihukum. Dengan cara apa? Dengan cara Dia mati di kayu salib. Karena tanpa melalui kematian, Dia tidak bisa masuk ke dalam maut. Karena Alkitab sudah mencatat, upah dosa adalah maut. Makanya Allah dalam keadaannya sebagai manusia harus masuk ke dalam maut menggantikan kita yang berdosa ini. Seharusnya kita yang masuk ke dalam maut. Maut dalam pengertian di sini adalah neraka, ya, teman-teman. Neraka. Jadi Allah menjadi manusia supaya apa? Supaya Dia bisa mati. Ya, kalau Allah tidak bisa disalibkan, tidak bisa mati. Ya, karena Dia kekal sifatnya. Allah itu kekal. Jadi firman Allah itu, salah satu pribadi Allah yaitu firman itu menjadi manusia. Ya, firman Allah itu menjadi manusia dengan tujuan satu, untuk menggantikan orang berdosa dihukum, terutama mereka yang percaya kepadanya. Nah, setelah Dia menyerahkan nyawanya ke dalam maut, Dia turun ke dunia yang paling bawah, yaitu neraka. Makanya ada tertulis, hai maut, di mana sengatmu? Karena setelah hari ketiga, Dia bangkit sesuai dengan yang dijanjikannya. Teman-teman, saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, Filipi 2
ayat 5 sampai 8 berkata bahwa hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran, perasaan yang terdapat juga di dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaannya sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Teman-teman, Allah yang begitu perkasa, yang maha besar, yang maha segalanya, rela teman-teman ya menjadi manusia, rela menjadi manusia dan merendahkan dirinya, mengosongkan dirinya menjadi sama dengan manusia, dan dia setia dengan janjinya sampai dia mati di kayu salib. Karena janji keselamatan melalui penebusan itu sudah dijanjikan jauh-jauh hari, tepat setelah Adam dan Hawa, manusia pertama, jatuh ke dalam dosa. Itu Tuhan sudah menjanjikan akan mengirim juru selamat. Teman-teman, ya. Nah, Tuhan sudah merendahkan dirinya bagi kita. Bagi kita yang masih berdosa. Ya. Karena apa? Karena tidak ada cara lain untuk menyelamatkan manusia ini supaya bebas dari hukuman dosa, kecuali dengan penebusan. Sekiranya ada cara lain, maka Tuhan tidak perlu datang menjadi manusia, tidak perlu mati di kayu salib, tidak perlu turun ke dalam maut. Teman-teman, kalau ada cara lain, tapi berhubung tidak ada cara lain, maka ini harus dilakukan. Memang bagi dunia ini sebuah kebodohan. Bagi dunia ini sesuatu yang aneh begitu. Ya, mengapa Tuhan repot-repot menjadi manusia? Repot-repot disalibkan dan turun ke dalam maut. Apakah tidak cukup hanya dimaafkan selesai? Tidak, teman-teman. Ya, justru hukum inilah juga yang diadopsi oleh hukum dunia ini. Ketika seseorang melanggar hukum, itu tidak bisa diselesaikan dengan perbuatan baik, tidak bisa diselesaikan dengan amal, ya, tidak bisa diselesaikan dengan berbuat sesuatu kebajikan, tidak bisa. Misalnya ada seseorang membunuh, dikenakan hukuman 20 tahun penjara. Lalu si pembunuh ini berkata kepada hakim, "Pak Hakim, saya tidak usahlah dijatuhkan hukuman 20 tahun penjara. Saya cukup membersihkan mobil Pak Hakim, mencuci mobil Pak Hakim seumur hidup saya." Bisakah demikian? Bisakah? Tidak bisa. Tidak bisa. Sama, ya. Orang yang sudah membunuh dijatuhi hukuman sesuai pasal yang berlaku, kemudian dia harus menjalankan hukuman tersebut selama 20 tahun. Tidak bisa, teman-teman. Dia ganti dengan berbuat baik kepada hakim, tidak bisa. Begitupun dengan hukum Allah. Semua orang yang berdosa melanggar hukum Allah harus dihukum di neraka. Nah, ya. Nah, kita lihat Tuhan begitu punya keinginan besar, ya. Begitu besar kasihnya terhadap kita. Begitu besar keinginan Tuhan untuk menyelamatkan kita. Terkadang manusia itu sendiri, ya, yang tidak tahu diri, teman-teman, malah menolak kasih anugerah Tuhan. Dia merasa dengan caranya sendiri dia bisa selamat dari api neraka. Dia tidak mau pakai cara Tuhan. Dia cari cara yang lain-lain. Ya, dia cari cara yang menurut dia bisa sampai ke surga. Tidak bisa. Tidak bisa. Karena satu-satunya cara orang bisa ke surga hanyalah dosa harus diselesaikan melalui penghukuman oleh juru selamat, yaitu
Yesus Kristus, Mesias. Allah yang sudah menjadi manusia. Tidak ada kesalehanmu itu seperti kain kotor di mata Tuhan. Tidak bisa. Tidak ada seorang pun yang kudus. Tidak ada. Teman-teman, pasti semua manusia sudah berdosa dan kehilangan kemuliaan Allah. Penyaliban Sang Juru Selamat, Mesias, itu sudah dinubuatkan di kitab Perjanjian Lama. Ya, sudah dinubuatkan, teman-teman. Kita bisa melihat di Yesaya 53 ayat 5. Di situ tertulis, tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya. Dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Sembuh itu di sini dari penyakit dosa ya teman-teman, bukan sembuh dari penyakit fisik, ya kan? Bukan, ya. Jadi sembuh dari penyakit dosa. Jelas bahwa Yesus Kristus sudah dinubuatkan, dia tertikam, lambungnya ditikam teman-teman, ya. Dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya. Dan oleh bilu-bilurnya kita menjadi sembuh. Ini sudah dinubuatkan teman-teman 700 tahun sebelum digenapi oleh kematian Yesus Kristus di kayu salib. Ya, jadi tidak bisa dibantah teman-teman, tidak bisa diselewengkan lagi, tidak bisa dibatalkan lagi tentang kematian Yesus Kristus, Sang Juru Selamat itu. Dikatakan diserupakanlah, dikatakan tidak matilah, pingsan saja. Ya, dia masih sampai jalan-jalan ke India, dia punya istri, dia punya anak. Bullshit, itu semua dongeng nenek tua. Ya, jangan dipercaya. Kematian Yesus Kristus sudah dinubuatkan dan digenapi secara akurat. Saksinya banyak. Ya, saksinya pemuka Yahudi, tentara Romawi, murid-murid, para rasul. Banyak sekali saksinya. Tidak mungkin, ya. Ratusan tahun kemudian, 600-an tahun kemudian membuat versi lain bahwa Yesus Kristus tidak disalibkan, melainkan diserupakan. Itu jelas-jelas dusta besar. Ya, dusta yang nyata. Karena tidak bisa lagi dibantah, karena sudah dinubuatkan dan sudah digenapi. Dan fakta sejarah tidak bisa diubah. Sebenarnya Allah itu memanggil semua orang untuk datang, untuk diselamatkan. Ya, makanya di banyak ayat di Alkitab kita melihat bertobatlah, serahkanlah dirimu untuk diselamatkan. Ya, artinya Allah itu, keinginan Allah itu semua orang diselamatkan. Tetapi panggilan Allah itu hanya direspon oleh orang-orang yang mau saja, teman-teman. Ya, orang-orang yang mau diselamatkan. Allah memberikan kehendak bebas kepada manusia. Ya, Allah menyerukan, memberikan anugerah itu kepada semua orang. Tetapi tinggal orang itu mau meresponnya atau tidak. Begitu. Ya, jadi nanti suatu saat di sana di hari penghakiman tidak bisa salahkan Tuhan lagi. Begitu. Ya, kenapa Anda tidak diselamatkan? Ya, karena Anda memilih untuk tidak merespon panggilan Tuhan. Ya kan? Anda memilih malah untuk menghujat dia, begitu. Malah untuk menentang dia, gitu. Boro-boro menerima tawarannya, malahan menentang dia, malahan menghujat dia di sana sini. Ya, jadi tidak ada lagi bisa disalahkan. Tuhan sudah menyatakan kasih-Nya, memberikan anugerah-Nya bagi semua orang. So, Ratu Entok, semoga Anda bisa tercerahkan ya dengan penjelasan saya. Mengapa Allah atau firman Allah
datang ke dunia ini menjadi manusia. Dia datang sebagai manusia, tentunya dia harus melalui proses layaknya seorang manusia. Proses lahirnya seorang manusia ke muka bumi ini. Tentunya melalui proses kehamilan, kemudian proses persalinan, dan dilahirkan dari rahim seorang perempuan. Tetapi bedanya dengan Anda, kalau Ratu Entok itu dilahirkan sebagai manusia hasil dari hubungan badan, ya, hubungan seksual antara ayah dan ibunya Ratu Entok. Tetapi Tuhan Yesus terlahir ke dunia ini tidak melalui hubungan seksual, tetapi dari Roh Kudus yang langsung ditiupkan ke dalam rahim Maria yang masih perawan. Jadi seorang perawan suci. Mengapa harus ke rahim seorang perawan suci? Karena Allah itu maha suci. Allah datang menjadi manusia itu tidak kehilangan sifat-sifat keilahiannya. Pertama, dia datang melalui proses yang tidak tersentuh oleh dosa. Ya, yaitu proses yang suci. Dia dikandung oleh seorang wanita yang suci yang belum pernah disentuh oleh laki-laki manapun, seorang perawan Maria. Kemudian, sebagai manusia, Yesus Kristus tidak tersentuh dosa. Bahkan, Yesus Kristus berkuasa mengampuni dosa. Itulah bedanya manusia biasa seperti Ratu Entok dengan Yesus Kristus Tuhan. Ya, Ratu Entok menyadari bahwa dia adalah orang berdosa. Seharusnya sebagai orang berdosa, Anda harus datang kepada Sang Juru Selamat, yaitu Yesus Kristus, supaya Anda bisa terbebas dari hukuman dosa itu. Bukannya Anda menghujatnya seperti sekarang ini. Tapi saat Tuhan menjadi sama seperti penciptaannya, sama seperti yang diciptakannya, berarti dia bukan Tuhan. Dia harus berbeda. Kalau sama bos sama pembantu, berarti dia sama juga. Berarti dia bukan bos. Harus ada bedanya. Harus berbeda. Tidak boleh menyerupai. Yang boleh menyerupai itu adalah para malaikat, ya, para jin. Harap Anda tahu Ratu Entok, Tuhan Yesus itu adalah Allah Sang Pencipta. Ya, dia adalah Allah Sang Pencipta langit dan bumi dan segala isinya. Jelas tertulis di Alkitab. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia. Tanpa Dia tidak ada segala sesuatu. Termasuk Anda Ratu Entok itu diciptakan oleh Tuhan Yesus. Tapi saya khawatir ketika Anda nanti bertemu dengan Tuhan Yesus di penghakiman, itu Dia tidak mengenal Anda Ratu Entok, ya, karena Anda diciptakannya dulu sebagai laki-laki. Tahu-tahu bertemu dengan hakim yang agung itu, ya, tahu-tahu Anda perempuan. Itu yang saya khawatirkan. Kalau Elia, dia tidak mengubah apapun, ya. Tuhan Yesus menciptakan dia seperti itu, ya seperti itu. Dia tidak menentang Tuhan, dia tidak menghina ciptaan Tuhan, ya, sehingga dia tidak perlu mengubah suaranya yang diberikan seperti suara perempuan yang merdu, ya. Dia tidak perlu ubah menjadi suara lebah atau suara laki-laki, tidak perlu. Biarkan saja Elia seperti apa adanya dia diciptakan. Elia sangat mensyukuri ciptaan Tuhan. Ya, dia tidak menentang Tuhan, tapi dia sekarang menjadi pelayan Tuhan. Itu bedanya, Ratu Entok. Jadi, Ratu Entok, jangan kesurupan, jangan kejang-kejang seperti itu ya. Ya, gak baik. Orang ngelihatnya juga serem gitu, ya, sampai kejang-kejang kayak kesurupan gitu, genderuwo ya. Jadi, kalau memang mau diskusi, mau bertanya, ya baik-baik aja gitu, nggak usah kejang-kejang, oke? Semoga Anda bisa memahami ini, Ratu Entok. Saya berdoa untuk Anda, ya. Semoga Anda mengenal kebenaran dan diselamatkan. Bersama saya,
Rina Solihin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Maranatha.